berada. Hari ini tema kita adalah Dahlan Iskan murtad. Waduh, modiar. Tapi lihat ya, dengan murtadnya Dahlan Iskan ini, wah seru ya, rame ya seluruh Indonesia ini ya kan. Dalam Islam itu kalau apalagi Dahlan Iskan itu sudah ini ya, sudah nyembah patung gitu ya. Waduh, lihat ini. Dahlan Iskan itu udah nyembah patung ya, saudara ya. Maki orang Islam seluruh Indonesia dicaci maki, ya gila ya. Yang namanya janda miskin tuh janda-janda miskin yang umurnya 60 tahun, saudara ya. Yang sudah nggak menikah lagi, ya. Jadi kalau masih 40, 50 namanya bukan janda miskin, saudara, harus kerja. Ya, tapi sudah di atas 60 tahun. Di zaman Paulus itu begitu ya. Yang namanya janda miskin, bukan kayak Muhammad, janda-jandanya didatengin, ditolongin, dikawinin, diolah BB. Itu bukan nolongin, itu namanya aku tolong kamu, kamu tolong aku, ya kan? Kamu tolong syafatku, aku tolong kegawatanmu, kamu tolong kesyahwatanku. Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, dan Indonesia diaspora dimanapun Anda berada. Hari ini tema kita adalah Dahlan Iskan murtad. Waduh, modiar. Heboh sekali saudara ya, Dahlan Iskan murtad. Dulu Gus Dur murtad. Ini Dahlan Iskan murtad ya. Dikabarkan menjadi anggota aktivis dari sebuah katanya ngomongnya aliran sesat, ngawur saudara ya. Aliran sesat, bukan sesat saudara ya. Itu adalah aliran yang luar biasa ya, namanya Buddha Suci. Jadi agama Buddha ini adalah bagian dari agama Buddha. Ya, tapi nama organisasinya itu Suci atau Seci ya. Itu tuh kalau Anda lewat jembatan Kemayoran itu ya itu nanti sebelah mana ya? Kita ke kanan ya, itu ada patung Buddha banget, gede banget itu ya. Nah itu Buddha Suci itu saudara ya. Nah itu ada rumah sakit juga di situ ya, rumah sakit Buddha Suci itu ya. Dan sekolah juga baik. Mereka melakukan apa yang kita lakukan ya. Dulu pernah saya sering bilang bahwa setiap kali ada bencana alam di Indonesia, organisasi pertama yang selalu mampir, yang selalu pertama datang ke tempat lokasi bencana adalah Buddha Suci saudara. Ya, Seci atau Buddha Suci ya, Seci. Mereka nggak punya gedung ibadah. Nah, karena ibadah mereka di jalan. Sama seperti kita ya, bahwa ibadah kita itu di jalan. Ibadah kita itu tiap hari ya, kita itulah ibadah kita. Ya, cuman karena kita ada pembaptisan, ada komunikasi, ada kerjasama, sehingga di Belanda kita perlu sebuah kantor, ya, punya ruangan. Sama ya, di Taiwan pun sama, tetap ada sekretariat ya. Nah, mereka benar-benar fokus ya, kehidupannya semuanya adalah untuk diakonia, untuk bersedekah. Hingga saya sering berkata ya, bahwa pendeta-pendeta seperti Billy Mantova, Gilbert, jangan-jangan malah tidak masuk kerajaan surga, saudara. Lalu si Master Cheng Yen itu malah justru masuk surga, jangan-jangan karena dia berkata Yesus adalah guru saya, Yesus adalah panutan saya, yang mengilhami saya, memberi contoh bagaimana saya mencintai. Waduh, saudara, jangan-jangan mereka malah masuk surga, saudara. Sementara para pendeta dengan PD-nya, kan, padahal mereka buahnya cuma buah zakar sama buah dada, itu pun kalau punya. Serem ya. Tapi lihat ya, dengan murtadnya Dahlan Iskan ini, wah seru ya, rame ya seluruh Indonesia ini ya kan. Dalam Islam itu kalau apalagi Dahlan Iskan itu sudah ini ya, sudah nyembah patung gitu ya. Waduh, lihat ini. Dahlan Iskan itu udah nyembah patung ya, saudara ya. Mana nih? Nah, ini ya, Dahlan Iskan sudah nyembah patung. Nah, saya tunjukkan. Tapi mesti tak cepetin ya, kalau nggak diresein ini ya. Mumet.
Terus ada pidatonya ya, di Al Zaitun ya. Pidato Dahlan Al Zaitun. Mana nih? Waduh, cari yang potongan aja ya ini ya. Berpendidikan dan segala macam itu kemampuan manajerial yang biasanya tidak dimiliki oleh lulusan ini ya. Di zaman medsos yang gila-gilaan ini ada yang disebut kebenaran baru. Kebenaran saja tidak cukup, kebenaran saja sudah kuno. Jadi siapa yang mengejar kebenaran itu sudah ketinggalan. Dan kebenaran baru ini berbeda dengan kebenaran. Kebenaran baru nanti dasarnya bukan fakta. Jadi fakta tidak mencerminkan kebenaran. Jadi kalau kita berbantah di media sosial dengan cara menyampaikan fakta-fakta, nggak ada gunanya. Karena fakta tidak lagi menjadi bagian kebenaran. Kebenaran baru itu datang dari yang disebut persepsi. Jadi persepsi menjadi dasar kebenaran. Dan persepsi dibentuk bukan oleh fakta. Persepsi dibentuk oleh frame yang disebut framing. Untuk apa gunanya perguruan tinggi kalau orang bisa mencari kebenaran lewat framing? Ini persoalan besar bagi para sarjana ilmu sosial untuk menyelesaikan itu. Dan di zaman gila-gilaan seperti ini, maka fakta tidak lagi dianggap penting. Yang dianggap penting adalah framing. Dan langkah berikutnya, actionnya adalah yang disebut buzzer. Jadi para pendakwah akan kalah dengan buzzer. Jadi fakultas dakwah harus diganti dengan fakultas buzzer. Aduh, fakultas buzzer. Itu yang dilakukan oleh Islam ya. Mengapa Islam mewajibkan umatnya untuk bertindak macam tikus got? Karena mereka butuh massa. Ya, yang banyak itulah yang benar. Buat Islam itu ya, yang jumlahnya banyak itu yang paling benar, saudara ya. Ya tadi ya, fakta itu tidak penting. Yang jumlahnya banyak itu yang benar pokoknya. Coba kalau lihat Anda ya, framing tadi ya. Wah, itu sudah lama ya. Dalam Islam kamu kalah pinter sama Nabi 26 ya. Kita sudah cerita framing itu udah lama ya. Islam itu melakukan framing. Jadi kebenaran itu bukan dari sebuah fakta, tapi persepsi dari framing, saudara ya. Dari framing, makanya kamu dibungkam, saya dibungkam, ya kan? Orang-orang yang menyatakan kebenaran ini kan dibungkam. Framing itulah, ya. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia, ya. Ini yang terjadi dengan kondisinya Indonesia, yaitu apa? Framing, buzzer, ya. Makanya lihat ya, waduh heboh itu ya orang-orang Islam sekarang ya. Semua ya dengan apologet Islam yang ngawur-ngawur ya. Nanti kalau sudah ngawur, kalau sudah kalah debat, lapor polisi ya. Orang Islam ini kan kalau kalah debat lapor polisi, report ya, TikToknya di report, Facebook, YouTube saya, wah ada. Wah, makanya saya begitu ngerti begitu, saya sekarang bikinnya langsung di luar negeri, saudara ya. Kebal hukum, anti semuanya. Wah, sudah dipikirkan matang-matang ya. Dulu orang mencaci maki, sekarang semua pada ikut-ikutan saya semua ke luar negeri ya. Ya kan? Memang trendsetter ya, Joseph Paulus ini trendsetter bagi Indonesia. Ya kan? Trendsetter kan. Kalian untuk memecah semua framing itu ya, dihajar. Mau Tritunggal Wandas pun kita hajar, saudara. Kamu berani framing ya kan? Dulu Wandas nggak ada pengikutnya. Saya belain ya, kalau setelah banyak pengikutnya, setelah nyadar ternyata GBI, Gereja Pentakosta, Gereja Karismatik, ternyata Wandes semua, langsung langsung nggak tahu diri ya, ini orang-orang Wandes ya, framing lagi saudara ya, sikat lagi Samuel Siaan ya kan, kejang-kejang juga dia, ya kan. Lah kalau bilangnya Yesus adalah Bapa, lah itu yang di kuburan itu ya jenazahnya siapa? Jenazahnya Bapa apa jenazahnya Yesus? Sampai sekarang orang Wandes nggak bisa jawab ya. Sampai sekarang nggak bisa jawab. Yang di kuburan itu jenazahnya Bapa apa jenazahnya Yesus, saudara? Aduh, pura-pura mati. Ya, dia bilangnya pura-pura mati ya, saudara ya. Terakhir itu ya pura-pura mati, compong ini orang Wandes juga ya. Itu ya, saudara ya.
Nah itu ya, saudara ya, framing. Semua agama itu akhirnya membuat sebuah framing baru. Makanya ditolak sama orang-orang bule ini ya, nggak mau, mereka nggak mau di framing. Masalahnya orang-orang bule ini sekarang menghadapi satu krisis yang namanya political correct ya, political correct. Mereka tuh takut dianggap jelek secara politis ya saudara ya. Itu juga nggak benar ya, itu juga nggak benar ya. Jadi hal-hal seperti penyesatan itu adalah salah satu bentuk-bentuk penyesatan di dunia ini. Ngeri ya. Terus nanti hari ini ada ini ya, Dahlan Iskan bikin bikin tulisan lagi, judulnya sedih tidak Dahlan Iskan. Sedih tidak Dahlan Iskan. Sedih tidak ini ya. Judulnya sedih tidak ya. Oleh Dahlan Iskan. Baik juga sesekali medsos memperdebatkan soal-soal yang mendasar. Sedih tidak, bisakah kebaikan datang dari semua agama atau hanya ada satu kebenaran daripada misalnya medsos. Bentar ya. Sebelum ke sini yang lupa ya, yang Dahlan Iskan masuk ke Buddha Suci ya. Dahlan Iskan yang Dahlan Iskan itu masuk ke Buddha Suci ya. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Dan saya menjadi salah satu anggotanya, anggota aktivisnya. Saya beberapa kali ke Taiwan, ke satu pantai timur namanya Hualien. Saya bertemu dengan pemimpin agama tertinggi di sana. Agama itu namanya Buddha Seci. Dan di sana diajarkan bahwa agama mereka ini tidak boleh mempunyai tempat ibadah. Tidak boleh punya tempat ibadah. Agama ini juga melarang umatnya melakukan sembahyang apapun. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha Seci. Yang di Jakarta itu berkembang. Dan saya menjadi salah satu anggotanya, anggota aktivisnya. Dan mereka berprinsip bahwa jangan-jangan rumah ibadah itu menjadi satu simbol persaingan marketing antar agama, banyak-banyakan rumah ibadah, besar-besaran rumah ibadah seperti masjid ini, megah-megahan rumah ibadah. Kalau ada masjid bagus, gereja juga bersaing harus bagus, yang lain juga harus bagus. Akhirnya terjadi persaingan rumah ibadah yang mungkin ini akan menjadi sumber konflik ke depan. Kemudian tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Dan saya menjadi salah satu anggotanya, anggota aktivisnya. Epo langsung ya, dicaci maki orang Islam seluruh Indonesia, dicaci maki ya, gila ya. Inilah terobosan di dalam beragama tadi ya. Tadi yang pertama tadi bagus ya. Ada kebenaran, framing kebenaran ya. Ada framing kebenaran. Ada kebenaran yang baru ya. Itu yang dibikin oleh Islam, itulah kebenaran yang baru, framing. Persepsi, bukan karena benar, bukan karena fakta-fakta bahwa itu benar, tapi karena framing. Punya istri 4 itu benar, kamu si 1 kamu dosa kamu. Itu ya. Itu adalah framing ya, framing. Yang dilakukan oleh orang Islam itu ya. Wah, serem ya. Dahlan Iskan. Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya Pak Dahlan Iskan angkat sore juga. Ya, soal Dahlan Iskan murtad dan bawa agama baru, boleh jinahi ibu kandung. Boleh menjinahi ibu kandung, saudara ya. Ini geblek ini ya. Kapan ngomong Dahlan Iskan boleh menjinahi ibu kandung? Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya Pak Dahlan, yang kemudian beliau ini upload, ya, beliau upload di sebuah media. Dia fitnah, katanya agama barunya itu boleh jinahi ibu kandung ya. Gila ya. Ada banyak kali pandangan orang-orang tadi ya. Pandangan orang-orang lagi, mana lagi nih? Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha Seci. Yang di Jakarta, bahkan kemudian santai, baiklah saya Seci. Yang di Jakarta itu berkembang. Dan
Saya menjadi salah satu anggotanya. Yang kedua ini sensitif ya. Tapi baiklah, saya kemukakan karena sudah tersebar di sosial media tentang Pak Dahlan Iskan. Ini saya dikirimi videonya. Saya hanya berharap pada penjenengan, Pak Dahlan Iskan itu orang baik. Saya akrab dengan beliau sejak muda. Bahkan kemudian santri saya yang hafal 30 juz Al-Quran, 36 orang diumrohkan oleh Pak Dahlan. Beliau banyak bertanam jasa. Kemudian saya dikirimi video tentang ceramahnya itu, kemudian tentang ritual yang bawa patung itu. Saya harus berbicara karena supaya penjenengan tidak mencela. Penjenengan justru harus nengok diri sendiri. Na'udzubillah, belum tentu loh kita bisa bertahan dalam Islam ini sampai akhir hayat. Belum tentu. Lihat kondisinya, orang sehebat Pak Dahlan Iskan ada gangguan seperti itu. Apalagi kerocok-kerocok di Al-Qadar Nganjuk sana itu. Iman dicek-cek, jangan maitu. Apa maitu, Mas? Jangan mencela, ojo ngrasani. Belum tentu kita. Saya sendiri tuh selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu ijazah Nabi loh ya. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati saya dalam agamamu. Itu dianjurkan oleh Nabi SAW, dibaca sesudah tasyahud sebelum salam. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan lewatin, sebab kita juga tidak bisa menjamin diri kita ini bagaimana nanti akhir hidup kita kan. Kita memang selalu berharap husnul khotimah, selalu berharap tetap bertauhid, tetap Islam. Iyalah harapan kita, tapi kita kan tidak tahu. Maka harus berdoa ihdinas shiratal mustaqim, itu ya itulah, supaya kita berada di jalan yang lurus dan tidak maitu yang seperti Pak Dahlan. Pak Dahlan diuji oleh Allah SWT. Ya ujian, entahlah soal alasan, soal background, saya sudah mendapatkan banyak informasi, tapi endingnya saya berharap penjenengan, satu, jangan maitu, dua, harus ngesakne, tiga, mendoakan. Sekarang saya ajak mendoakan beliau, orang yang berjasa besar bagi pesantren ini, pesantren Tahfidz Al-Qadar. Moga-moga beliau mendapatkan hidayah, perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sendiri ya. Kalau Sekarang tanggapannya ini ya, tanggapannya ini. Nah, di sini tadi ya, sedih tidak. Baik juga sekali medsos tadi lebih 5 jam di atas kereta cepat ini saya punya waktu membaca banyak WhatsApp ya, WA yang masih terselip di bawah layar. Kemarin dari Shenzhen ke Fuqing, ya, Anda sudah tahu Fuqing, kota tempat lahir konglomerat terbesar Indonesia, Lim Shulyong almarhum. Salah satu WA yang terbaca teman lama sama alumni Tempo, juga sama-sama pengelola pesantren. Setelah dari Tempo sama-sama pula memimpin koran. Saya ke Jaba Pos, ia ke Republika, namanya Ahmadi Taha. Sudah begitu lama saya tidak menerima kiriman WA-nya, kini Ahmadi sibuk mengurus 3 pesantren. Satu di Cirebon yang ia dirikan sejak masuk Tempo 87, satu lagi di Gadok, Ciawi, dan yang ketiga Sukabumi yang ia dirikan di saat pandemi COVID-19. WA yang ia kirim panjang menyangkut agama anak Pak Iskan yang lagi viral itu. Rupanya ia kirim WA dari Cirebon, dari pesantrennya Mambaul Ulum yang punya santri mungkin 1.000 orang dan santri Kalong 3.500. Pesantren itu letaknya tidak jauh dari pesantren Bina Insan Mulia, Bima yang terkenal itu ya. Ahmadi rupanya juga seperti Anda menerima kiriman video entah dari mana tentang suami menantunya Pak Iskan itu yang lagi viral. Lalu video lama pun yang dulu juga viral jadi ikut viral lagi, nebeng keviralan video agama tanpa sembahyang. Tentu saya tidak mampu menjawab satu persatu. Wah, itu untung banyak orang sudah memberikan penjelasan seolah mewakili saya. Salah satunya dari Ahmadi Taha, ya seperti tahu isi jawaban itu pasti saya setujui. Untuk menjawab teman-temannya, Ahmadi tidak bertanya pada saya, ia justru bertanya dulu kepada ChatGPT. Wah, sekarang ChatGPT udah ini tadi ya yang ditanya sama orang-orang Islam. Orang Islam itu demen banget sama ChatGPT ya, saudara ya. Orang Islam ini ya. Wah, itu kayak seperti patung yang dapat bicara itu ya. ChatGPT menurut Ahmadi begini, itu bukan sembahyang atau ibadah, hanya sebuah ritual penghormatan. Ahmadi sendiri alumni pesantren Al-Amin Perenduan Gontornya Madura.
Ia angkatan keempat, masih era harus menanak nasi sendiri, belum ada listrik, pakai lampu teplok. Setelah tamat Alamin, Almadi harus mengabdi 2 tahun, mengajar tanpa gaji, seperti itu pula tradisi Gontor Ponorogo. Setelah itu ia ingin masuk ke IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atau UGM, ditolak, alasannya hanya lulusan pondok, masih ikut aturan lama. Padahal secara keilmuan, banyak pun sarjana IAIN yang tidak sehebat dirinya. Sambil lontang-lantung di Yogyakarta, Ahmadi menerjemahkan kitab-kitab klasik seperti Muqaddimah karya Ibnu Khaldun, juga Ar-Risalah karya ulama dunia Imam Syafi'i, Tahaful Al-Fasiyah karya Imam Al-Ghazali, dan banyak lagi. Lontang-lantung tapi produktif. Ahmadi pun ke Jakarta, ia masuk Universitas As-Safiyah sampai tingkat sarjana muda. Dari situ barulah bisa lanjut ke IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat selesai 96. Ciputat Ahmadi aktif di HMI, mulai banyak menulis, sering dimuat di majalah didirikan Buya Hamka, Panji Masyarakat. Ia juga mendirikan kelompok studi LSI. Nama LSI belakangan dipakai Denny J.A. dan Saiful Mujani. Keduanya sama-sama rekan aktivis Ahmadi. Waduh, dan seterusnya, mana klarifikasinya nih? Saya coba telusuri terpampang di altar itu meroleh dari Google bahwa bunyinya adalah teksnya dibaca Feng Chan Gong, ya, yang pada sebuah kuil aslinya Taiwan didedikasikan untuk Dewa Masu, Dewi Laut, dan kepercayaan Tionghoa. Secara harfiah, ya, Feng artinya Phoenix, Feng Shan itu artinya gunung, Gong itu artinya kuil, ya, Feng Shan Gong gitu ya, atau istana Gunung Phoenix, ya, istana Gunung Phoenix maksudnya itu ya. Terus, kuil tersebut tempat ibadah bagi Taoisme yang memuja Masu sebagai pelindung para pelaut dan nelayan. Kuil-kuil dengan nama yang sama ditemukan beberapa di Taiwan, Tiongkok. Ya, penghormatan kepada Masu dipuja sebagai sosok yang kasih penyelamat bagi mereka yang menghadapi bahaya di laut. Masu seorang wanita bernama Lin Mo atau Lin Moniang yang hidup pada abad 10 di Fujian, Tiongkok. Sejak kecil, Lin Moniang menunjukkan kemampuan luar biasa. Setelah meninggal muda, 28, Lin Moniang dianggap sebagai makhluk ilahi oleh masyarakat setempat. Dia kemudian diangkat jadi dewi, dikenal sebagai Masu, yang arti ibu leluhur. Ya. Dia kemudian kuil-kuil yang didedikasikan untuk Masu seperti Feng Shan Gong banyak ditemukan di wilayah pesisir Tiongkok. Wah, ini ceritanya panjang banget nih. Masu juga memiliki perayaan tahunan besar. Sesungguhnya banyak orang Tionghoa baru tahu cerita pengasuh pesantren dari saya. Sejak Ahmadi berhenti sebagai pemimpin harian Republika, saya kehilangan kontak dengannya. Dia terus jadi aktivis. Selain pengasuh pesantren Ahmadi, juga aktif di Komisi P3 Penelitian MUI. Saya sedih sebagai sebagian kawan di Komisi P3 MUI sampai menyebut Anda murtad. Saya tidak sedih, baik juga sesekali medsos memperdebatkan masalah hubungan kemanusiaan yang mendasar. Untuk menutup tulisan ini, saya ingat foto saya di pabrik yang baru saya kunjungi di Shenzhen. Foto itu hadiah untuk Leong Putu, pas banget. Saya berfoto di sebelah tulisan itu, bebasnya rumah tanpa istri, tidak bisa, arti bebasnya, rumah tanpa istri tidak bisa disebut rumah. Mana tadi yang ini ya. Ada aja, itu nggak ada ya, nggak ada klarifikasi apa-apa. Intinya dijadikan polemik aja, saudara. Tapi kalau dalam Islam itu sudah murtad namanya ya. Di dalam Islam yang dilakukan dalam Islam itu sudah murtad. Sekarang bagaimana dengan Kristen, saudara? Di dalam Kristen itu bukan Kristen itu bukan pergi ke gedung gereja, saudara ya. Ayatnya jelas ya, Yakobus 1 ayat 27 dikatakan, ya, ibadah kita itu adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda miskin di dalam kesusahan mereka. Yang namanya janda miskin itu janda-janda miskin yang umurnya 60 tahun, saudara ya. Yang sudah nggak menikah lagi, ya. Jadi kalau masih 40-50 namanya bukan janda miskin, saudara, harus kerja. Tapi sudah di atas 60 tahun. Di zaman Paulus itu begitu ya. Yang namanya janda miskin, bukan kayak Muhammad, janda-jandanya didatengin, ditolongin, dikawinin, diolah BB. Itu bukan nolongin, itu namanya aku tolong kamu, kamu tolong aku, ya kan? Kamu tolong syafatku, aku tolong kegawatanmu, kamu tolong kesyahwatanku, ya kan? Kalau gaswat itu kan janda-janda yang nggak punya rezeki, ya rezekinya ya syahwatnya Muhammad itu. Terus Roma 12 ayat 1 dan 2 ya, saudara ya, kita disuruh berubah budi kita, dan kita disuruh apa, saudara? Kita disuruh untuk menjaga kekudusan, ya, itulah ibadah kita, saudara ya. Dua hal itu,
berdiakonia dan jaga hidup kita di dalam kesucian. Itulah ibadah kita, bukan di tempat-tempat tertentu, ritual-ritual tertentu, bukan ya. Nah, itulah hebatnya ya. Nah, bagaimana dengan Anda, saudara, ibadahmu? Jadi yang dilakukan Damaris itulah ibadah kita, bukan perjamuan suci. Perjamuan suci kita itu di jalan. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Damaris itulah yang melakukan tubuh yang dipecahkan bagi semua orang, saudara ya. Dan inilah darahku ya. Setiap kali kamu minumnya, kamu memberitakan kematian Tuhan. Itulah pemberitaan Injil, marturia dan diakonia, itulah perjamuan suci kita ya. Luar biasa. Oke. Cukup menarik ya. Cukup menarik sekali untuk masalah hal Dahlan Iskan murtad ini. Siapa yang mau mulai dulu untuk memanaskan suasana, boleh ya, saudara. Siapa yang mau memanaskan suasana dulu? Ini sebentar saya jadikan kos dulu ya.